Nah, sekarang kita masuk ke otitis media non supuratif atau efusi. Nah, jadi definisinya itu adanya sekret non purulent ya, berarti mukus atau serus di kavum timpani, sedangkan membran timpaninya itu utuh. Kalau tadi kan di otitis media supuratif akut maupun kronik kan bisa terjadi perforasi membran timpani. Nah, kalau di otitis media non supuratif atau efusi itu nggak ada nih, dia membran timpaninya utuh ya, dan juga tanpa adanya tanda radang ya, karena otitis media non supuratif atau efusi ini itu memang bukan karena radang ya. Nah, penyebabnya apa? Nah, mari kita bahas. Jadi secara umum otitis media efusi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang serosa sama mukoid. Kalau yang serosa itu terjadi et causa atau karena perubahan tekanan di telinga tengah ya, seperti yang sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Perubahan tekanan ini kenapa dia bisa mengakibatkan sekresi mukus? Karena ketika tekanan di telinga tengah itu negatif ya, tekanan yang negatif ini dia akan menyedot plasma pada pembuluh darah untuk masuk ke kavum timpani ya, untuk masuk ke telinga tengah, sehingga pada telinga tengah ini di sini ada plasma darah nih ya, ada cairan-cairan. Nah, cairan ini bentuknya seros. Oke. Nah, berbeda dengan yang mukoid. Mukoid ini itu disebabkan et causa oleh sekresi aktif ya, bisa dari alergi, bisa juga infeksi. Loh, infeksi kenapa nggak radang? Ayo. Nah, infeksinya itu tidak menyebabkan radang, tapi infeksi di sini nanti itu menyebabkan hipersekresi dari sel-sel penyekresi di telinga tengah itu. Nah, faktor utamanya itu tadi karena gangguan tuba ya, seringnya bisa karena ada sumbatan, bisa karena adanya karsinoma nasofaring, atau ada infeksi di hidung ya. Ini lain-lainnya ada hipertrofi adenoid, kemudian ada sumbing palatum ya. Ini karsinoma nasofaring. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih tentang otitis media akut ya. Jadi sesuai dengan klasifikasi di awal ya, otitis media efusi itu kan dibagi jadi dua, yaitu ada yang akut sama kronik ya. Sekarang kita bahas yang akut dulu nih. Nah, penyebab otitis media efusi akut itu disebabkan oleh gangguan tuba ya. Yang tadi kayak aku bilang bahwa adanya gangguan tuba itu mengakibatkan tekanan di dalam kavum timpani atau di telinga tengah itu menjadi lebih negatif. Nah, karena adanya tekanan negatif ini, dia akan menyedot plasma yang ada di pembuluh darah menuju ke kavum timpani, ya kan? Nah, sehingga di sini terdapat tumpukan cairan seros yang akan memenuhi telinga tengah di sini ya. Nah, tapi sekretnya itu terjadi secara tiba-tiba ya. Namanya juga akut. Jadi tiba-tiba aja gitu ada cairan di telinga tengah. Nah, etiologinya tadi bisa karena sumbatan tuba ya, ini yang utama. Kemudian virus ya. Karena ternyata beberapa virus itu merangsang sekresi sel-sel mukosa di telinga tengah gitu ya. Kemudian alergi ya, alergi udah jelas lah ya, mekanisme alergi melalui histamin bla 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 ya. Kemudian idiopatik atau nggak jelas penyebabnya kenapa. Kemudian gejalanya yaitu rasa telinganya itu tersumbat gitu kayak ya, namanya juga tersumbat kan tadi. Yang kedua, suara sendiri itu lebih nyaring. Nah, mungkin kalian juga pernah nih ngerasa kayak suara kita itu lebih menggema daripada suara yang kita dengar gitu. Kemudian seperti ada cairan yang bergerak nih saat kita miring ya, tapi kok nggak bisa dikeluarin gitu ya. Nah, patofisiologinya itu kayak gini nih. Nah, kita bisa bagi menjadi dua ya, yaitu patofisiologi yang disebabkan oleh gangguan tuba sama yang disebabkan oleh virus atau alergi. Nah, yang pertama dari adanya gangguan tuba ya. Tadi gangguan tuba itu mengakibatkan tekanan negatif pada telinga tengah, ya kan? Bener nggak ya? Nah, adanya tekanan negatif ini ya, karena tekanan negatif itu kan kayak kita apa ya, menyedot botol gitu ya. Jadi dinding-dinding di telinga tengah itu cenderung untuk ke tengah gini, kayak kesedot. Nah, akibatnya karena adanya tekanan negatif ini itu timbul rasa sedikit nyeri gitu. Nah, selain nyeri itu juga mengakibatkan terbentuknya sekret ya, karena tadi plasma yang ada di pembuluh darah dia keluar gitu. Nah, ketika sekret ini itu sudah terbentuk sampai cukup untuk menyeimbangkan tekanan ya kan, karena kan volume
zat di dalam telinga tengahnya akhirnya bertambah. Nah, hal tersebut itu akan menyeimbangkan tekanan di telinga tengah dengan tekanan di atmosfer atau dengan di faring. Nah, sehingga tekanan negatif hilang, sehingga rasa nyerinya itu juga nanti akan hilang. Nah, tapi efeknya apa? Efeknya itu akan terjadi penimbunan cairan di kavum timpani atau di telinga tengah, ya. Nah, adanya cairan di kavum timpani atau telinga tengah itu akan mengakibatkan sensasi tinnitus, vertigo, pusing, ya. Tinnitus itu kayak ada nging-nging di telinga gitu. Kalau vertigo ini seperti pusing berputar-putar, ya. Nah, itu patofisiologi ketika ada gangguan tuba. Nah, yang sekarang virus atau alergi gimana nih? Nah, ketika ada virus, tadi kan udah aku bilang bahwa beberapa virus itu bisa mengakibatkan hipersekresi mukus di telinga tengah. Nah, adanya hipersekresi mukus, itu akhirnya mukus tersebut akan tertimbun di telinga tengah. Nah, tapi karena pada virus itu tidak terjadi tekanan negatif, sehingga nggak ada nyeri nih, ya, nyerinya negatif. Nah, kemudian cairan di kavum timpani sama nih, akibatnya tinnitus, vertigo, pusing. Nah, kalau alergi gimana? Ya, alergi hampir sama. Alergi ketika ada zat pencetus itu masuk ke telinga tengah, misalnya lewat tuba Eustasius, ya. Nah, di sana akan terjadi proses alergi, ya. Nah, tata laksananya itu pertama diberi vasokonstriktor lokal. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menurunkan sekresi mukus, ya. Kemudian antihistamin juga sama. Kemudian perasat falsafa nih untuk non infeksi. Jadi perasat falsafa itu ini bukan obat, ya. Jadi gini, coba kalian tekan hidung kalian, tekan cuping hidung kalian, terus coba kalian tiup. Coba tekan atau pencet kedua cuping hidung kalian, ya. Kemudian mulut kalian mingkem. Nah, terus kalian coba hembuskan nafas, tiup lewat hidung. Itu kan nanti membran timpani kita itu akan terasa kedorong keluar kan. Nah, itu fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan di telinga tengah dengan di faring, ya. Oke. Nah, jika sudah diberi vasokonstriktor lokal dan juga antihistamin selama 1-2 minggu, tetapi kok masih tetap, nah ini terpaksa harus dilakukan miringotomi, ya. Miringotomi ini itu dengan membuat lubang di membran timpani pada kuadran infero posterior di sini. Plus grommet. Grommet itu pipa ventilasi, bentuknya kayak gini. Nih, lihat gambar ini. Ini pipa grommet. Ya, sangat kecil, seujung kuku. Oke. Nah, kita masuk ke otitis media efusi kronik. Nah, sekalian nih, sebenarnya sudah banyak dibahas pada video sebelumnya, baik itu pada video otitis media maupun pada video otitis media supuratif akut, ya. Karena otitis media efusi kronik ini itu merupakan komplikasi dari otitis media supuratif kronik, ya. Jadi otitis media efusi kronik itu adanya sekret yang kental seperti lem yang disekresikan secara bertahap tanpa disertai nyeri, ya. Kalau yang tadi otitis media efusi akut, dia kan nyeri. Nah, ini enggak, karena dia pelan-pelan. Kemudian juga tidak ada tekanan negatif nih. Nah, otitis media efusi kronik ini itu seringnya pada anak-anak nih. Kalau dia itu terjadi pada orang dewasa dan mengenai hanya salah satu telinga saja atau unilateral, kita perlu curiga nih adanya karsinoma nasofaring, ya. Karena karsinoma nasofaring ini menyebabkan gangguan tuba secara perlahan-lahan tetapi terus-menerus, ya, sehingga mengakibatkan gangguan tuba Eustasius dan akhirnya mengakibatkan otitis media efusi kronik, ya. Nah, tapi kebanyakan otitis media efusi kronik ini itu disebabkan oleh OMA atau OMSA, ya. OMA itu nama lainnya OMSA, otitis media supuratif kronik, ya. Nah, OMSK yang tidak sembuh secara sempurna itu biasanya mengakibatkan otitis media efusi, ya. Nah, tata laksananya itu dekongestan dan juga antihistamin tetes, ya, untuk menghilangkan edem atau untuk menghentikan sekresi. Kemudian
obati juga nih faktor predisposisinya ya. Tadi faktor predisposisinya misalnya ada infeksi di hidung atau sinusitis dan lain-lain. Kemudian bisa dilakukan meringotomi dan pipa gromet, sama nih ya kayak yang efusi akut